Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda bi nuri syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allumah li'ila'i kalimatillah. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala taala ben panjenengan siteje ningali badana video dan kaula sengaja ngebadaki pengajian melalui media sosial. Laban harapan kaula ben panjenengan semungkin tak sempat ngiring pengajian melalui tatap muka langsung otabe hadir ke majlis-majlis pengajian otabe kaula ban panjenengan tak sempat hadir rutinan otabe ngaji secara langsung berhadapan laban badana video kalinto boleh panjenengan kibade challenge kibade kesempatan kanggo ngaji melalui ningali ning HP ampun canggih engke kaulaban panjenengan dimanapun atau kapanpun dikaki sempat kanggo ngaji, karena ngaji kadinto kebutuhna kaulaban panjenengan, karena ngaji kadinto termasuk menabi contoh aki akatia deer menabi deer gak itu kebutuhan badan, menabi ngaji gak itu kebutuhan ateh deer na ateh parabu sebeten kaula munjaki ilmu gak itu pentona kaula ban panjenengan ampun naoni pentingnya ngaji, pentingnya nyari ilmu, pentingnya dadi orang ngerti sampai kalau leban panjenengan tonton sarang Allah epakon adua epakon nadek Allah sedebuaki sarang Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi zidni ilma. Wa qur rabbi, katakan wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni ilma, berilah aku tambahan ilmu. Sampai tonton sareng Allah Ta'ala, sampai pakon aduh bani kalau pun pakon nyari ilmu belum, bahkan
manusia itu bi Allah Ta'ala pakon nak pertolongan ke Allah Ta'ala kangkui nggak oleh ilmu kangkui sobaja ilmu nih tambah terus ke Allah Ta'ala. Jadi badan ayat kak dinto nutuaki jamun ilmu kak dinto adalah asyraful khisal wa arfa'ul khilal, adalah tingkah atau bersifat paling mulia dan paling larangnya perhiasan, paling larang barang silarang muntaking ilmu nika barang paling mapan, muntaking ilmu nika barang antik, barang paling larang, tak sampai Allah Ta'ala nika malaya manusia supaya aduh wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Di ilmu kadito bani kerokun esare tingla eka oleh pas manusia eka ampun lah cukup lah ben ilmu sik oleh, bahkan melalui urusan ilmu nika pakon terus tambah manusia pakon atur kalau sobatnya terus tambah. Ilmu itu semakin banyak si kawan ini, semakin banyak manusia mereka oleh kebagusan. Beda kelaban dunia, menabi dunia ini semakin banyak, semakin merepotkan. Semakin banyak manusia kali itu semakin lupa ke Allah. Semakin banyak, semakin manusia mereka mentawale ma'unah dari Allah, mentawale pitutuh manusia mereka semakin banyak dunia, semakin jauh dari Allah. Menabi ilmu semakin banyak, ilmu semakin yamalaki, semakin tambah, semakin yamalaki, semakin semakal. Pangabu sebutan kaulamul jaki buaki jamun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan nabi-nabi lain mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh dan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadinto setinggal lagi de umatah, bahkan setinggal lagi de keluarganya ke ilmu. Para nabi kan itu tidak mewariskan harta. Para nabi tidak mewariskan dunia. Para nabi ini kan sewariskan ini kan cuma ilmu. Cerita lagi jamun pernah sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an kadento lebat ning situng pasar di kota Madinah. Tila depak ning pasar kak dito Abi Hurairah nika pas acelokan aurakan de orang-orang saya berbahasa. Tidak beda pasar, Abu Hurairah aurakan acelokan dan orang-orang si pasar. Jepun kebun Abu Hurairah, wahai penduduk Madinah yang ada di pasar, gimana kalian ini kok ada di sini? Kok bisa kalian ini berada di sini, berkumpul di sini?
ya pun orang-orang sebenarnya pasar berenapa Abu Hurairah berenapa dan nak ngucapkan nikah ya pun dia pun Abu Hurairah mak bisa sampai berdagang tolong kasana sekarang sedang dibagi warisan Rasulullah SAW ya. Mengapa kalian kok masih ada di pasar, kok berkumpul di pasar, padahal di tempat lain warisan Rasulullah dibagi-bagi. Mengapa kalian kok tidak pergi ke sana? Mengapa kalian kok tidak ikut menerima warisan Rasulullah yang dibagi itu? Mengapa kalian kok tidak ke sana untuk mengambil warisan Rasulullah ya? Pasar tanya penduduk pasar, Hongkuan tak Abu Hurairah, Hongkuan tak warisan Rasulullah ini semakin dibagi-bagi. Oh iya bener ya. Mana kama Abu Hurairah warisan Rasulullah bagi-bagi ini kan? Oh bener masjid bisa. Setiap orang-orang pada bolong nang masjid nerima warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akhirnya sampun oleh pengumuman dari Abu Hurairah cak mon warisna Kanjeng Nabi Muhammad SAW semakin itu di masjid, maka orang-orang sebelum pasar ini keluar menuju masjid pengelona kangkui menerima warisna Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maksudnya enggak sampuna orang-orang pasar nih kantar ke masjid kapi ternyata tidak dapat dengan masjid ya pun orang-orang pasar kena di mau berdoa nak Kanjeng Nabi bagi sudah apa dia berarti cara dapat Abu Hurairah tahu tuan ya engkau bigakre kali babu ya kayaknya orang-orang kak itu sampuna ngedelak nang masjid sobong pembagian warisan akhirnya beli boleh di Abu Hurairah ya. Orang-orang saya datang masjid nih kak ya Abu Hurairah dia mau sambian nih kak mau cokok gula ya gula ini bisa kanjan pula antar ke masjid nih ampun masuk ke masjid ya pun sampean kena di sana sudah dibagi warisan Rasulullah ternyata masih ada apa-apa ya maka Abu Hurairah pas balik bertanya dia orang-orang ini kah wa ma ra'aitum fil masjid ahadan apakah kalian tidak melihat seorang pun di dalam masjid kaget tak ketela orang di masjid aja sahabatnya bahwa mungkin ngetela kibu ada orang di masjid ya. Tapi kan sebelum Tuhan benar nikahnya sebenarnya cuma orang abajeng orang baca Al-Quran dan orang si abas mengenai hukum halal dan haram ya. Kan kita pun semua orang lagi bagi warisannya pas aja Abu Hurairah wahai hakum celaka kakek tak ngerti kakek dia kakek tak ngerti wahina Kanjeng Nabi iya wahina Kanjeng Nabi wahina Kanjeng Nabi ya bejeng ibadah baca Al-Quran benar ilmu karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada bu innal anbiya lam yuwarisu dinaron wala dirhaman wa inna ma warasul ilmah sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham hanya saja mereka mewariskan ilmu. Jadi intinya ilmu kak itu apa warisna Kanjeng Nabi Muhammad SAW warisna para nabi. Jadi para pemirsa kau lebih panjenengan saja mana bisa nyari ilmu
lebur mirengaki ilmu ulut panjenengan seneng hadir majlis pengajian atau ulut sampean seneng ya mirengaki debu-debu ulama, berarti kalau berpanjenengan seneng dek bareng seka senengnya para nabi, seneng dek bareng eka senengi orang-orang cintai Allah. Jadi kalau leban panjenengan gak ditoh menabi senengah pada leban orang-orang cintai Allah, maka insya Allah kalau leban panjenengan secara otomatis bakal pepolongan sarang Allah leban orang-orang kesenangi kalau leban panjenengan. Arabu seperti kau lamun jaki. Jadi ilmu agama kalian itu tambah akhir zaman kalian itu sangat penting, sangat efektif. Ilmu kalian itu ini akhir zaman kalian itu sangat tambah larang nilai. Ben sangat kebutuhan. Kenapa? Karena meninjau tantangan di akhir zaman, keberadaan di akhir zaman, fitnah di akhir zaman kan itu tambah luar biasa. Ujian di akhir zaman kan itu tambah luar biasa. Bencukan utamanya pun dunia ini. Dunia di akhir zaman ini kan tambah itu tak salah. Padahal dunia kak itu adalah sesuatu sepaling egebateraki sarang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena dunia kak itu tak ada umat lain. Karena berdebu kanjeng Nabi ini tak gebeter umat masuk Kristen. Kanjeng Nabi tak gebeter umat kak itu masuk ke agama Yahudi. Tapi segebetir lagi kanjeng Nabi menabi ampunlah dunia ini kayak tak menabi dunia ini sangat gampang kangkui memperoleh dunia. Muncuman kona muncuman lambat nika kangkui oleh besi ini repot. Kelakuan ini tak banyak macam. Senajan beda kelakuan ini banyak dan sebagainya. Dan semakin kak itu kelakuan tambah gampang, obengnya tambah gampang ini. Banjukan pengetero ini tambah gampang kaku ingane. Dari itu saya sangat khawatir lagi sarang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ilmu tambah akhir zaman kak itu tambah sukuni orang yang mumpuni, tambah sukuni orang yang aneh. Tambah sukuni orang yang ngawuningi secara mendalam, secara detail. Jadi tambah akhir zaman ini tambah orang para alim ulamanya. Hanya Nabi Muhammad SAW innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilun kutaba'uhu qalilun sa'iluhu kathirin mu'tu al-amalu fihi khairun minal amal minal ilmi. Ya konten mengenai Nabi kakek kapi maksudnya para sahabat saya nyapok de zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para sahabat nikah beda zaman sekama betul kenika bunyinya orang saya ngerti bunyinya orang saya alim. Memang rata-rata sandaran kanjeng Nabi yakni sahabat ini orang-orang si alim. Nah boleh betul kena ki beda kanjeng Nabi, ki beda sumber ilmu, beda pungkan ilmu. Nanti banyak orang alim mah suku ini saya tukang pidato. Karena zaman kanjeng Nabi ini kan ki
benyaring mah mungkin ki tak pate ega parlo orang itu api dato nih kaki karena ki maklum pun santen kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para ulama para mustahid para tabiin ke sedaja sandrena para sahabat sedangkan sahabat dengan sandrena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang cuman kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak itu orang-orang yang alim, orang-orang yang ngerti. Bensukuni si tukang abidato. Karena mereka sudah alim semua ini. Pintar kapi. Bani kalau pun alim pintar tapi ilmunya pada ia malah kapi. Jadi tak pate parlo lagi orang si tukang maingai. Tak pate parlo lagi orang si abri mau itu karena cukup laban kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qalilun sa'ilu ban eceman kanjeng Nabi Muhammad SAW kak dinto suguni sedenat dari yang meminta-minta nikah suguni kathirin mutu bahkan sebanyak ini sahabat padahal eceman kanjeng Nabi Muhammad SAW kak dinto banyak yang tak andin masyarakat ini kita sejahtera masyarakat ini ki banyak kekurangan bahkan ada bisa kekurangan tapi anehnya walaupun di zaman itu penuh dengan kekurangan ini kan saya nak dari ini benyakan siapa harinya benyakan siapa hari di zaman yang kesulitan bahkan makan pun sulit nikah zaman kanjeng Nabi ini banyak asoda tua itu pun seminta nikah maka orang yang berde zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW al-amalu fihi khairun minal ilmi mengamalkan ilmu ini lebih baik daripada mencari ilmu karena memang kita boleh ngerti kafi boleh alim kafi kita perlu kudu nyari ilmu nggak makin makin kudu nyari ilmu karena ring makin butuh dan orang-orang yang mumpuni ilmu disukuni mencerman kanjeng Nabi wajah alim di pantas buat kanjeng Nabi jadi yang ditekankan cerman kanjeng Nabi ini kan mengamalkan ilmu wasayati ala nas zamanun qalilun fuqaha'uhu katsirun futaba'uhu qalilun mu'tuhu katsirun sa'ilu ben bekal datang ya pun kanjeng Nabi zaman mungkin semakin nih kan diberi mungkin pasti semakin zaman sekama zaman kenika orang si alim sukuni orang yang ngerti sukuni tapi anehnya walaupun si alim sukuni si ngerti sukuni si ahli pidato banyak kan disopin di rumah jangan pidato nih jadi tak pate alim, tak pate ngerti, api datu. Sukuni si alim, sukuni si ngerti, tapi anehnya banyak si api datu. Qalilun mu'tuhu katsirun sa'iluhu. Sukuni si abri banyak si nada. Sukuni si tukang abri, tapi banyak si minta dari. Jadi tak imbang mun banyak saya minta banyak saya abadi kan imbang kan tan saya nak banyak saya beri semuanya jadi aneh kita masuk zaman makin ini kan zaman makin ini kita kan mah orang yang saya minta ni kan benih kalau kuning tandi bahkan si soki ni minta makin mun kenapa orang soki ni kan minta sumbangan, minta bantuan dan lain sebagainya, proposal dan lain sebagainya. Mungkin zaman Nabi Muhammad SAW orang sekama kono orang kelihatan dengan masjid tak minta karena tadi justru mungkin zaman Nabi ini kan makai tadi ini kan berhenti. Jadi makai tadi ini kan tak meminta bahkan beri. Namun zaman makan nah boleh setandi orang sebagian abdi makanya minta mungkin beri kesempatan minta
Jadi menjepon yang masyhur lamis bagian lamis. Jadi kebiasaan lamis bukan hanya orang lamis ini kebanyakan yang tandi soki bagian lamis. Ini kejaman bagian mana? Lah, zaman nggak nih kini kejaman dahulu nabi al ilmu khairun minal amal, ngelakoni ilmu nyari ilmu ini kan lebih baik daripada mengamalkan ilmu. Karena apa? Karena di orang kudu nih kan dari masih ngamal lagi ilmu tahun ini. Jadi ilmu kandek ya, ilmu kandek sambil lalu diamalkan terus dicari terus ilmu-ilmunya sampai kapan ya seterusnya ya. Karena makanya kan senajan beda dengan alim alim tak badek lamun orang alim cuman nambah tak menguasai semua ilmu ya. Tambah akhir zaman kualitas orang alim nih kan tambah menurun. Senajan dengan semakin kamu mencari ilmu terus nih tak bisa medek, tak bisa mepadek laban ilmu nak orang lambat. Para bu sebutin kau le menjadi jadi ilmu nih kan, masya Allah ini ilmu nih kan penerang ke audian. Ilmu nih kan mensobung orang alim, mensobung ulama padana dunia ini petang padana dunia ini kan sobung alim padana dunia ini kan sobung lampu. Jadi lampu air ini kan adalah kebutuhan yang paling utama. Jadi bumi jika kalau berdari dulu kalau terak kalau biar maka untuk urusan lainnya ini kegempang. Jadi kehidupan ini kan pokok beda ilmu dulu, beda petunjuk dulu, ada aturan-aturan dulu, masalah urusan lainnya ini kebelakangan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Lau kana lil ilmi suratun lakanat suratuhu ahsana min surati syamsi wal qamar wan nujumi was sama." Cek saking ilmu ini kan dimuah di ropah niscaya ropana ilmu ini kan lebih bagus kata ropana areh bulan dan bintang lebih bagus kata ropana areh bulan dan bintang dan langit. Cek sakingnya ilmu ini kan keduan ropah ini keduan bentuk ini intinya ilmu ini kan lebih pentingnya lebih penting tenempeng are tenempeng bulan tenempeng bintang dan langit dalam nerain bumi dan alam semesta. Lebih penting ilmu sekama ilmu nikah menjadi petunjuk manusia, menjadi pedoman manusia. Mun are nikah semisal matera bumi, mungkin orang merasa malu ya berbuat maksiat atau sesuatu yang memalukan, berbuat sesuatu yang memalukan ketika terang benderang, ketika banyak orang ketika terang. Tapi menabi ilmu mereka bisa metodus orang kangkui berbuat maksiat baik dalam keadaan terang, dalam keadaan gelap, dalam keadaan banyak manusia, dalam keadaan tidak ada manusia. Ini kemun orang di ilmu ini. Jadi ilmu sangat berperan untuk mencegah manusia dari berbuat maksiat daripada teran semetodus orang kalau berbuat maksiat karena takut tidak lain. Para bu sebutin kau kamu yaki jadi ilmu mereka
tidak ternilai, mahalnya tidak ternilai, tingginya ilmu tidak terukur, pentingnya ilmu tidak bisa digambarkan. Nah pokok si paling larang, si paling berharga, si paling mulia, si paling tinggi, si paling terhormat sobo, si makalah ilmu. Jadi ilmu ada buaki Jakmun Nabi Sulaiman alaihissalam nikah pernah sarah Allah Ta'ala pakon milih apa napa Nabi Sulaiman nikah milih ilmu, napa milih dunia, napa milih kerajaan. Bareng telok nikah adalah bareng sikama manusia nikah pada teror, mesti pada teror bareng telok ini. Ilmu, dunia, dan kerajaan. Jadi telok perkara nikah adalah bareng si paling ikat terus si kama manusia ini terlalu kapik bareng telok. Bahkan mengganggu orang kudu, ganggu orang tak ngerti, menganggap jakmun si paling pentingnya dunia dan kerajaan. Munggu orang bodoh saya pertama, maka mereka akan berpikir bahwa sepaling nyamannya milih dunia atau kerajaan. Tapi siapapun milih nikah adalah seorang nabi, sikama nabi nikah adalah orang yang paling cerdas. Di antara sifatnya nabi adalah fatona, orang yang pintar, orang yang cerdik, pandai, pintar. Maka Nabi Sulaiman kata itu oning, kamu paling mapan, paling fokus, paling berharga di antara tiga perkara. Maka Nabi Sulaiman fakhtarul ilmah, Nabi Sulaiman kah milih ilmu. Nabi Sulaiman tak milih dunia, tak milih kerajaan, tapi Nabi Sulaiman milih ilmu. Karena milih ilmu fa'atahullahu al-mala wal mulka ma'il. Maka Allah Ta'ala pas memberi Nabi Sulaiman itu bukan hanya ilmu, bahkan kerajaan juga harta. Jadi kerajaan di harta ini kayak penuh sekali, sangat bagi sekali. Melainkan Nabi Sulaiman milih ilmu, maka sarah Allah Ta'ala dunia berkerajaan bagi dia. Karena dunia kerajaan ini kan oleh ilmu kiai. Orang yang setelah oleh dunia itu di ilmu. Orang yang setelah detik raja dan mengatur kerajaan dan merawat kerajaan itu juga butuh kedua ilmu. Jadi kedua-duanya di bawahnya ilmu. Ya. Orang yang milih dunia tapi tak anti ilmu, maka dunia nanti kan tidak akan bertahan lama. Tandanya kenapa seorang anaknya buat orang kaya, setelah meninggal ayahnya pas anak oleh warisan jutaan oleh dunia jutaan, oleh sabo, tokol, pabrik dan lain sebagainya. Tapi karena anak nikah tak kedan ilmu, dalam waktu yang singkat jual gandong sitong, elang gandong sitong. Bahkan anak tadi karena tadi ilmu dibuin bah jatuh miskin. Sama dengan kerajaan, kalau tidak bisa mengatur kerajaan, kalau tidak bisa menjaga kerajaan, ya maka tidak akan lama kerajaan ini akan runtuh. Ya. Sebagaimana ada buaki man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, pesiran orang yang setara dunia ya kutun di ilmuna, kutun di ilmuna kangkuing oleh dunia. Wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, pesiran orang yang setara akhirat atau surga ya kutun di ilmuna, ilmuna dan caranya masuk. Fa'inau yuhtaju ilaihi fi kulli minhuma, karena ilmu ini sama-sama dibutuhkan. Ini kayak sangat butuh lagi kangkuing alih dunia pada akhiratnya.
Para bu sebutan kau mujaki. Jadi ilmu nikah adalah pemberian Allah seistimewa. Tak pangkempang orang ini tak ben seroben Allah Taala nikah paling ilmu. Allah Taala nikah milih orang pesera se paling ilmu. Pesera se layak paling ilmu. Pesera se patut. Mun patut mun layak paling ilmu sareng Allah. Mun tak patut mun tak layak te paling ilmu sareng Allah Taala. Lamun tunya pada pareng itunya karena oning TV kau leban panjenengan lebih sampai pareng tunya alhamdulillah. Orang Islam pareng tunya, orang kafir pareng tunya, Cina pareng tunya, bahkan ingat Cina banyak sesoki. Orang kafir ni kesandi di pabriknya. Kita pernah apa je kalau tunya ini. Nah, dunia ini kan antara ada dan tidak ada ini kan pada baik. Nanging menabi ilmu ini kan barang istimewa ya Allah Ta'ala tak barengan ke ilmu tidak kecuali orang-orang istimewa. Karena dibuati inna dunya yu'tiha Allah ma yuhibbu wa man la yuhibbu. Karena dunia ini kan ya Allah Ta'ala bagi bersama misal orang yang cintai Allah dia beri dunia, orang yang tidak cintai Allah beri dunia. Orang Islam bareng, orang kafir bareng. Jadi dunia ini kan dibagi rata oleh Allah. Orang yang sholat bareng, tak sholat bareng, si taat bareng, si tak taat bareng. Pada oleh kebarengan karena dunia ini kan benar-benar istimewa. Malah tiapun keterangan dunia nikah umpametin dan nikah beren tak sampai enggak beren lembenga rengi dunia nikah umpametin dan beren nikah tak sampai enggak lembeng tak sampai enggak beren lembenga rengi. Jadi sangat tak berharga dunia nikah. Milana Allah Ta'ala abri dunia nikah tak milih orang. Jadi sudah jadi manusia nikah pada ya paling dunia. Nanging menabi ilmu nikah Allah Ta'ala hanya memberikan oleh-oleh tertentu. Oleh-oleh tertentu. Milana kau leban panjenengan saja mungkin sempat nyari ilmu walaupun hanya melalui HP, melalui media sosial nikah onton kau leban panjenengan. Berarti kau leban panjenengan si oleh bagian barang istimewa. Si oleh bagian barang yang berharga. Allah Ta'ala adabu inna allaha yu'tiha inna dunya yu'tiha Allah may yuhibbu wa man la yuhibbu. Dunia nikah Allah Ta'ala paringaki de orang yang kesenangi sareng Allah dan juga orang yang kesenangi ini kepada oleh kafir. Sedangkan ilmu wala yu'til ilma illa ma yuhibbuhu minal abrar. Sedangkan ilmu sebaring Allah cuma orang yang cintai Allah. Hanya orang yang cintai Allah dari golongan orang-orang ini sebaring Allah. Mun bani golongan orang yang cintai tiap hari ini sareng Allah. Tiap hari. Tiap beri sareng Allah. Senajan oleh ilmu diberi ilmu nggak nikah, tapi cuma ilmu seurusan dunia ini. Ilmu urusan bisnis nih. Beni ilmu se nambah tako kau leban bayaran ke Allah. Beni ilmu se agarai semangat kang ibadah. Beni ilmu se agarai bisa sampai tako ngelapani maksiat. Beni ilmu se agarai bisa sampai tambah fokus akan kali. Sedangkan ilmu gini kah? Hanya paringnya sana Allah, paringnya sana Allah, dia orang-orang dicintai. Biasanya orang kisoki terpenter ya engki, tapi rasa pintar rasa beni ilmu sih maksud ilmu kantong ya. Beni sih maksud ilmu sih tambah semangat Allah, tapi ilmu nambah hati ini kan panas ketunya.
ilmu si agari ati tambah cinta ke dunia. Ini keseparing kaki san Allah ini. Dan orang-orang yang cintai Allah ini. Kalabu sebutin kau lemujaki apa para nabi, para aulia, para ambiya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang saya, orang yang bagus sekali toh. Ya Allah, mak mile ilmu ini, mak mile ilmu dari bangsa lain. Mengapa mereka memilih hidup sederhana asalkan mereka mengerti ilmu agama ini. Jadi mereka cukup bangga dengan ilmu agama walaupun hidupnya sederhana, bahkan bahkan tandi, bahkan fakir, bahkan miskin. Karena mereka punya pedoman, karena mereka punya prinsip. Ya pun Sayyidina Ali radhiyallahu an, al ilmu khairun minal mal, ilmu dia lebih bagus dari dunia ini. Saya maksud ilmu ini kan kita ini ilmu sih nambah takwa Allah. Ilmu lebih bagus dari dunia. Ya. Karena apa? Karena mun ilmu dia yahrusuka wa anta tahrusul mal. Karena mun ilmu dia saja gagake. Sedangkan dunia kakek saja ke dunia ini. Laras, karena ilmu ini saja ke kulit sampean. Kulit sampean umpama dalam mati ya ke punya niatan maksiat ya. Kemudian orang ini berpikir ya. Kemudian dicocokkan dengan ilmunya ya. Oh ini tidak boleh, ini haram, ini dilarang oleh Allah ya. Ampun pun orang ini tak jadi berbuat maksiat. Kenapa? Karena hilang-hilang ilmu nanya. Oh tambah orang ini kan ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli sodako. Mas ini kan pas orang ini ke ujub ya. Aroma sahabat dia orang yang fokus, orang yang banyak kencana, orang yang selekraktu ke Allah. Tapi orang ini kan di ilmu. Maka orang ini langsung sadar kok merasa saya orang yang baik, merasa saya ini banyak pahala. Ini kan ujub namanya. Ujub tidak boleh merasa diri ini lebih baik daripada orang lain. Ini namanya merasa ya, orang fokus, merasa ahli ibadah. Jadi zaman ujub tak boleh ya. Semestinya kok dia kelaban benyan ibadah, kelaban benyan sedekah, mesti kok kebeter dia takut tak keratu ke Allah, kebeter dia takut engkau karena riak ya. Atau kebeter dia punya sedekah dia terima karena benar-benar haram. Nah ini kan dari ilmu ya, ilmu. Jadi ilmu menyelamatkan orang ini kan berbuat maksiat, menyelamatkan dari riya, dari ujub dan lain sebagainya. Lamun tunya kikul sampeyan saja juga tunya. Ya tunya so aja selamat dulu sampean masang satpam, kadang sampean beton sare, kadang juga kontrol tunya takut kepalingan, takut hilang ya. Kota dulu sampean tedung sawo takut tani. Kota buat apa sih tamu sabar takut hilang ya. Belana orang kona neka mele bareng senyayaki kabe napa ilmu. Mun ilmu dia abe sih jaga. Mun tunya kok saja ketunya lah ya. Banjukan apa-apa para ambiya, para aulia, para ulama nikah mele ilmu daripada dunia. Al ilmu yazku al infak wal malu tangkusuhu bil infak. Karena menabi ilmu nikah walabu kalau diberikan kepada orang lain maka orang yang memberi ilmu ini tambahan. Ilmu nikah mun beriaki akhir-akhir kering lain sengaja tambah alim, tambah berkembang pemahamannya ya. Tambah luas pemahamannya, bahkan semakin kuat hafalannya ya. Soalnya ini kamu ngajar ya
ilmu saya cerita ini tambah dikuasai, tambah berkembang, tambah kuat hafalannya, tambah lancar ya, tambah hafalan ya. Sedangkan tunya mulai bagi ke orang tambah sembunyi, tambah sombong. Nah. Tapi ini kembali melihat ganjarannya, beni melihat ganjaran beni, melihat nafsul malnya ya. Nafsul mal ini kamu bagi ke orang mulai sudah bagi. Ini kan tunya nih misalkan 1 juta bagi ke orang 500 kan kali 500 aku orangnya. Lamun ilmu walabu misalkan beda orang nerangaki bab wudu pahya ciraki ke orang lain, maka sing ngajarnya ilmu ini tambah berkembang, tambah paham orang yang ngajarnya ya. Bahkan hafal, menurut aku hafal lagi hafal nih, menskut-skut ngajar maka kita hafal lagi hafalan ya. Bencukan al ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu ini kan saya ngukumin, saya menjadi subjek, saya tukang ngatur ilmu ini, tukang ngatur, sedangkan punya ini saya yator kelakuan ilmu seperti apa namanya zakat ini kan objeknya kan dunia nih, pertanian, perdagangan kan ya. Dan sedangkan saya ngukumin, saya mengatur adalah ilmu. Saya ngatur nikah tentunya lebih mulia daripada saya atur. Punya saya atur ilmu saya ngatur pun. Ini contohnya tentunya lebih mulia saya ngatur daripada saya atur. Juga bu orang nikah mun alim mun pinter tidak mudah disesatkan, tidak mudah kena dibudayai, tak bisa cokocok, tak bisa tipu, tak bisa bujuk, bahkan setan pun tidak mampu mengkelabui orang yang sekedun ilmu ini. Padahal setan ini alim, buat iblis ini alim. Iblis ini kan ditigurun para malaikat nih. Tapi ngadepin orang si alim, si kedua ilmu, iblis ini tak mampu kalah. Akatnya ceritanya Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir ini kan dalekan beliau ini kan khulwat uzlah beliau ini kan bertahun-tahun tidak pernah melihat manusia dan manusia pun tidak pernah melihat beliau ya. Beliau itu uzlah, menyendiri, siang malam hanya ibadah kepada Allah. Bahkan beliau itu bukan hanya uzlah, bahkan itu jarang makan, jarang minum, jarang tidur ya, uzlah. Sampai beliau ini kan walaupun manusia kayaknya seperti malaikat ya, sudah tak punya nafsu, tak punya nafsu. Dokter Kasa nikah Syekh Abdul Qadir nikah datengin apa? Datengin iblis, datengin setan. Sekama dia tengah setan kelak nikah aropan cahaya. Jadi nikah muntah dengan lemah bercahaya nikah pasti dalam pikirannya, oh ini adalah yang datang adalah barang baik, barang baik, cahaya. Cahaya ini simbol barang bagus, datang cahaya. Maksudnya kayak cahaya ini kayak suara. Abdul Qadir mulai setia barang-barang si haram lagi mulai setia menjadi halal ya. Seperti zina aja haram, tapi kangkui kaki tak apa aja zina. Minum aja haram, tapi kangkui kaki halal karena kaki luar biasa lah ibu dan kangkut luar biasa, memujinya kepada saya luar biasa. Jadi kamu saya kecualikan sudah barang-barang yang haram halal kepadamu ya. Dan ini kalau aku mungkin benih dengan alim langsung kepincut dan suara kan karena boleh suara mereka arupa cahaya ya. Pasti meyakini cuma suara ini suara pengiran sebenarnya. Tapi si Abdul Qadir ini kan orang alim
Oh. Tak bisa kelabui je ya. Langsung Syekh Abdul Qadir punya pikiran, musuh pangeran nyuruh bareng tak bener, nyuruh azina, musuh pangeran nyuruh buk mabuno beri pangeran ya. Inna Allah la ya'muru bil fahsya wal munkar. Allah Ta'ala tak kira nyuruh bareng sekeji ben munkar benih dari setan. Pas langsung nyatem sama Syekh Abdul Qadir. Ternyata ongkuan gini ke setan ongku iblis ongkuan ya. Ya Allah ya. Para bu sebenarnya ulama jaki, jadi selama ini kalau disampaikan kan mengucap mate maste napa maten beden siapa mate oh Zaid mate ya. Siapa mate bakal mate. Jadi cak-cak mate ini kan identik laben maten beden, padahal para bu mate ini kan benih kerawan beden tok dengan mate ini juga bisa mate. Ya pun keterangan mun kun maten beden ini kesenangis manusia, tapi menabi maten ate ini kesenangis malaikat. Kenapa? Karena maten ate ini lebih bahaya. Ya tenimbang matena beten. Mun matena beten, ya orang tak bisa macam pun tak bisa jalan, tak bisa laku, tak bisa menafkah. Ya makan tak pati bahaya, tapi mun matena ate, nah ini kan, lah ate menabi mati menabi pun buta. Tahu ni pun halal haramun, tahu ni seoleh ben tahu ni antara se maksiat dan segala tahu ni pun ni. Pokoknya mula ate dengan mati berarti nafsu itu sebung kendali. Maka keadaan manusia kalau hatinya mati ini kan jadi hewan, jadi hewan menikah pun hewan biasa, tapi hewan sesifat setan nih. Lah orang ini kan mulai sifat setan, maka akan menimbulkan kerusakan di mana-mana. Akan menimbulkan pembunuhan, pencurian, terus pertengkaran, perselisihan, ya, adu domba, berperang, itu semuanya diakibatkan oleh matinya hati. Milana hati ini kan mati sinaris malaikat. Kenapa? Karena kerusakannya sangat besar, kerusakannya matinya badan. Mun mati sebetulnya mungkin dirosak ini kemudian rosak kacau dari tulang belulangnya tak bisa yang boleh, tapi mun ate semate niki beri pun aban tibi semati bahkan bisa matiin orang ini, bisa akan menimbulkan kematian orang lain. Seperti perang terjadi perampasan, perampokan, pembunuhan ini kan diakibatkan mati. Al-Fatah al-Musiliyah debu alaisal marid idha muni at-ta'am wa syarab wal qaddawa yamutu qalu bala qala kadzalik. Tidakkah orang yang sakit apabila tidak makan, tidak minum, tidak berobat akan mati? Pas saja berhenti bekal saya temun tak minum saya mungkin ya pun fatal musini iya ya artinya munte beri hikmah beri ilmu yang bermanfaat pencukan beri ilmu dalam 3 hari akan mati. Mungkin tak dengar keluar ini kion makan seminggu kion ini lebih cepat nih hati ini tak sampai keluar tak oleh ilmu tak oleh hikmah keluar ini mati mau nanti. Jadi cepetan hati. Padahal misalkan tak sakit nih hati ini. Kadang sampean ki, kadang seminggu ngaji, kadang seluruh pengajian ini kan sebulan sekali, seminggu sekali, kadang setahun sekali. Betapa mereka pikir pakwa mati nanti sampean. Ya alhamdulillah mungkin oleh petunjuk dari Allah, oleh hidayah, oleh maunah. Walaupun sampean tak pada sering ngaji,
Tapi alhamdulillah itu aliyah ma'unah, ada petunjuk dari Allah ya. Para bu sebutan gaul mujaki, bahkan para ulama kalita di dalam memandang ilmu, di dalam memandang ilmu ni kan, pada aki kalau bener, pada aki kalau bener ilmu ni kan, sebagian ulama ni kan mensejajarkan ilmu itu sama dengan makanan. Kalau disampaikan kan alapo kepada ketemu ya, bahkan ajualan, bahkan misalnya mereka apa namanya ngelembur ya, mungkin berada lakuh walaupun malam nih, kadang dia tak baca mungkin berada benis ilakon ya, sayang kau leban panjenengan saking apa, saking terlalu serol ya, saking disamban terlalu dia cek saking ini kejukan pada lagi kelabat ilmu. Misalkan kalau sampean kimun bisa hadir ngaji langsung nih, hadir atau sampai nyari pengajian, nyari pimpinan, dicari di mana saja ada pengajian ilmu, agar bisa sampai nyari lakoh, nyari kelakuan, nyari pengajian supaya bisa hadirin pada saking dia iya bisa sampean nyari ilmu terutama bisa udah pengajian entar so aja bisa ada badan, bisa ada atehnya. Kata Ijazaki bahkan ulama Akadi Al-Habib Idrus bin Umar Wahsy kak itu menabi lastare napa beliau lastare napa abri pengajian nih, abri ilmu dari orang beliau dah tua sini kah tuan beliau ni kan pada kelaban tuan orang mereka dan alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah ini kan tuan orang mereka ni. Nah oleh beliau tuan ni kan tuan mereka juga baca sampurna beliau ni kami pengajian. Ini beliau ni kan menganggap ilmu dia paden kakanan dia. Mulai sampean bosang ala kos yang malam sobat nyari apa sih ada semestinya sampai bosan dia yang malam ngakui ada erin hati ngelaban ilmu ya. Malah kan itu Imam Syafi'i ada bu kalau bisa sampean ini kan apa ya Jepun dari Imam Syafi'i man la yuhibbul ilma wa la khaira fihi fala takun bainaka wa bainahu ma'rifatun wa la sunnah. Pasaran orang setak lebur ke ilmu, berarti orang kalian itu tidak punya kebaikan sama sekali. Orang mau tak lebur ke ilmu berarti tidak punya kebaikan sama sekali. Maka kamu jangan sampai kamu itu kenal dengan orang. Jangan sampai kamu itu berkawan dengannya, karena dia tidak punya kebaikan sama sekali. Kenapa? Fa innal ilma hayatul qulub wa misbahul basair, karena ilmu nikah odin ateh kaodin ateh menjadi apa menjadi penerangnya mata hati. Dulu misalnya mundi kancah kota bebereng saya tak lebur ilmu tak senang ke ilmu kan berarti ada mati. Nah sedangkan orang nikah menabi hati mati, maka bahayanya lebih besar daripada matinya badan. Karena bahayanya hati si mati ini kan banyak ini, bisa timbul ya pembunuhan, perpecahan ya, bisa timbul pencurian, perampokan, pokoknya membahayakan ya, orang tak lebur ini membahayakan. Bila nak cepon Imam Syafi'i lalah kakek tak perlu kenal di orang ya, ben tak perlu akan cahaya. Mau ke dapat sampai lagi tak ada to detik ilmu semua manfaat Allah ben panjenengan walaupun ngaji secara lebet media tak ada to baru ke manfaat ilmu barokan ilmu tak ada to tetap terima saran kau leban panjenengan akan ya ngaji
melalui berhadap-hadapan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.